Dalam video kali ini, kalian akan melihat keterkaitan dari titik awal, vektor translasi, dan titik bayangan. Pada pengamatan sebelumnya, pergeseran jam dinding mulai dari titik awalnya 7,7, kemudian digeser dengan proses negatif 6,2 dan menghasilkan titik bayangan atau titik akhirnya itu adalah 1,9. Kita dapat menggunakan penulisan matriks untuk mengidentifikasi keterkaitan dari ketiga elemen tersebut dengan lebih mudah dipahami. Jadi tadi penulisan dalam bentuk titik koordinat kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Sekarang kita coba amati untuk pada baris atas yang mewakili nilai X-nya. Jadi 7 dan negatif 6 ini akan kita lakukan sebuah operasi hitung sehingga menghasilkan angka 1. Karena tadi kan titik bayangan itu diperoleh setelah terjadinya proses translasi yang dimulai dari titik awal. Jadi di sini kita beri tanda sama dengan. Nah, kira-kira 7 dan negatif 6 ini kita tambah, kurang, kali, atau bagi. Sehingga pernyataannya ini menjadi benar. Ternyata setelah kita mengecek dari keempat pernyataan tadi, pernyataan yang benar itu adalah 7 ditambah negatif 6 menghasilkan 1. Sekarang kita coba cek untuk baris di bawah yang mewakili nilai yang mewakili nilai Y. Apakah hal tersebut juga berlaku? Nah, ternyata 7 ditambah 2 itu juga sama dengan 9. Sehingga bisa kita tuliskan seperti berikut. Titik awal dijumlah dengan translasi akan sama dengan titik bayangan. Jadi dari sini bisalah kita mulai merumuskan sebuah nilai translasi atau hasil translasi itu sendiri. Biasanya kalau dalam merumuskan kita menggunakan simbol. Jadi titik awal itu kita simbolkan X, Y. Kemudian translasi kita simbolkan A, B. Di mana A itu adalah pergeseran ke kanan atau ke kiri sejauh A. Dan B itu adalah pergeseran ke atas atau ke bawah sejauh B. Kemudian titik bayangan kita simbolkan dengan X-aksen dan Y-aksen. Jadi kalau titik awalnya itu adalah X, maka titik bayangannya itu X-aksen. Begitu seterusnya. Sekarang kita akan memastikan apakah persamaan ini atau rumus ini berlaku untuk pergeseran lainnya. Karena yang kita amati barusan hanya pada pergeseran jam dinding. Ternyata kita simpulkan seperti ini rumusnya. Nah, apakah ini berlaku juga untuk pergeseran yang lainnya? Untuk lebih jelasnya, silakan kalian mengisi tabel berikut, menentukan nilai titik-titik yang masih kosong ini. Kalian bisa menggambar dengan menggunakan buku berpetak atau kertas berpetak yang disediakan dalam LKPD, atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra untuk melihat proses dari translasi itu sendiri. Pada permasalahan nomor 1, kalian diminta untuk menentukan titik bayangan jika diketahui titik awal dan vektor translasinya. Pada soal nomor 2, kalian diminta untuk menentukan titik awal jika diketahui vektor translasi dan titik bayangannya. Pada permasalahan ketiga, kalian diminta untuk menentukan vektor translasi jika diketahui titik awal dan titik bayangannya. Dan pada permasalahan keempat, kalian diminta untuk menentukan titik bayangan jika diketahui titik awal dan vektor translasinya. Setelah kalian mengisi tabel berikut, kalian akan membuat sebuah laporan deskripsi terkait bagaimana sih caranya kalian menemukan atau menentukan nilai titik-titik tersebut. Bisa dalam bentuk deskripsi, bisa dalam bentuk kalimat matematika. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang diberikan pada LKPD kalian. Silakan menyelesaikan eksplorasi konsep berikut.